Nah, jadi pas aku lagi lihat ke sana, terus aku kayak ngeliat ada kayak kelihatannya sih kayak perempuan ya, kayak rambut panjang, terus pakai gaun putih gitu biasa lah ya. Mungkin apakah itu yang kata mereka kuntilanak atau bukan? Aku juga nggak pernah ngeliat kan kebetulan. Jadi pas aku lihat ke arah pohon cemara, dia ada kayak lagi lewat kayak set, set, set gitu kayak pelan-pelan gitu. Iya emang tuh ada 2 anak kecil ngikutin kamu terus dari pas di Jambo Hatta. Karena dia akhirnya ngobrol sama orang lain dan aku yang asik sendiri foto-foto, akhirnya dia nempel ke aku katanya gitu. Kayak duduk di lantai 2 gitu loh. Dia lagi di villa juga ya? Villa tapi lantai 2-nya mungkin modelnya kayak rooftop kali ya. Oh iya. Jadi mereka lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol, main kartu biasalah cowok-cowok berisik. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada tukang bakso dong lewat. Ih, Orang-orang kayak, woi ini kan di lantai 2, jadi tukang baksonya melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Kali ini ada yang beda nih. Kita nggak di studio Lonceng Misteri, tapi kita saat ini ada di salah satu rumah kerabat jauh di Tangerang. Yang sekarang udah ada di sebelah gue orangnya. Dia seorang konten kreator. Dia juga seorang blogger. Langsung aja kita kenalan sama narasumbernya yang ada di samping gue ini, Kak Sevin. Halo Kak. Halo Gilang, apa Aduh, kabar? jauh ya. Lumayan dari Bekasi ya ke sini. Iya, jadi ini tuh kayak kita tuh pengen bikin segmen baru gitu Kak, kayak kita yang ke rumah narasumbernya. Kebetulan kan lagi kesini ya udah nyamperin Kak Sevin. Ternyata Kak Sevin ini punya cerita horor nih Kak. Iya. Katanya kan? Iya betul sekali. Nah, itu cerita pas kapan sih Kak, bisa diceritain nggak? Jadi pengalaman horor ini aku alamin sekitar 12 tahun yang lalu, nggak berasa banget udah 12 tahun yang lalu. 2010 di Anyer. Anyer kan memang salah satu destinasi wisata yang deket kali ya dari Jabodetabek Ya, gitu. benar. Jadi pengalamannya aku alamin pas lulusan SMA gitu. Nah, itu tadi ringkasan cerita dari Kak Sevin. Udah pada penasaran kan? Ya, pokoknya jangan ada yang di-skip videonya, tonton dari awal sampai habis. Yang pastinya bakal seru banget. Oh ya Kak, denger-denger nih, Kak Sevin kan juga punya podcast nih. Betul sekali. Nah, itu podcastnya tuh namanya apa itu Kak? Nama podcastnya itu Cerpin, Cerita Sevin gitu, biar gampang. Kayak cerpen gitu ya. Oh, itu tentang, jadi cerita-cerita tentang apa itu Kak? Cerita tentang perjalanan sehari-hari, cerita soal diet juga, olahraga, sama mental health juga. Gitu. Mantap banget, gila. Boleh coba didengerin. Nah, itu nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi, jadi sahabat lonceng bisa langsung klik aja linknya, mampir ke podcast Kak Sevin di Spotify. Silakan. Oke, bagi kalian yang suka dengan konten yang ada di channel Lonceng Misteri, gue minta kalian bantu kita dengan cara subscribe, like, comment, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri, bisa langsung DM aja di situ. Oke, gak usah berlama-lama lagi nih. Langsung kita dengerin aja ceritanya. Oke Kak Sevin, silahkan. Oke, jadi ceritanya itu tahun 2010 kan. Waktu itu tuh nggak ada kayak tempat-tempat kita buat nyari hotel atau nyari villa kayak sekarang. Sekarang kan banyak banget aplikasi atau website yang gampang banget kan. Tahun 2010 kan, pas perpisahan SMA gitu. Jadi kebetulan SMA aku tuh kelasnya cuma 3. Jadi 2 IPS sama 1 IPA. Nah IPA-nya ini 2 tahun berturut-turut sekelas. Karena cuma ada 1 IPA kan. Iya benar. Jadi kita tuh kayak pengen lebih gimana ya, lebih akrab juga kan perpisahan terakhir kalinya. Jadi bener-bener mau menghabiskan waktu tuh bareng-bareng. Itu kelasnya juga cuman cowoknya tuh cuman 8, 17 cewek. Jadi emang banyak kan cewek gitu di kelas IPA kebetulan. Dan akhirnya temenku tuh milih, kalau sekarang kan hotel enak ya, banyak aplikasi, banyak website yang kita bisa nyari hotel-hotel murah, villa-villa terus bisa lihat reviewnya. Banyak promo. Kalau dulu tuh nggak bisa gitu loh. Jadi
kalau nggak salah temenku nyari di kayak WordPress apa Multiply, pokoknya di blog gitulah ada promosi villa-villa yang murah gitu di Anyer. Dan kalau nggak salah jadi dua temenku, satu cewek satu cowok, si A sama si B lah ya kita sebut. Jadi mereka tuh kayak berdebat maunya yang mana. Nah si yang cewek ini, si A maunya di villa yang lebih murah gitu. Ya udah akhirnya kita ngikut aja mereka yang kayak semacam jadi IO-nya gitu lah ya, mengatur tripnya, itinerary-nya, tempatnya kayak gimana. Ya udah akhirnya kita ikut aja. Sampai di sana ternyata villanya itu villa tua gitu loh. Jadi kayak wah, aku kan orangnya lumayan agak penakut juga gitu. Dan sebelumnya nggak pernah ngalamin pengalaman horor apapun sih sejujurnya. Cuman pas masuk villa itu tuh kayak villa 2 lantai, tapi masuk kamar mandinya tuh yang lampunya kuning remang-remang gitu loh. Bukan lampu putih ya? Bukan lampu putih, jadi kayak wah ini villanya udah remang-remang, serem juga gitu kan. Jadi udah deg-degan nih. Akhirnya ya udah, tapi nggak ada perasaan gimana, kita cuman kayak oh ya udahlah villa tua. Ada mungkin yang komplain, aduh ternyata tempatnya kayak gini, tapi mau gimana, ini kan kita cuman nyobain kayak nginepnya cuman semalam aja, 2 hari semalam. Cuman perpisahan, dan itu pun nggak semua anak bisa ikut gitu, karena ada yang misalnya nggak boleh sama orang tua lah, ada yang kebentrok sama waktunya lah. Ya udah akhirnya kita nginep di situ. Aku inget banget sekitar jam 9-10 malam kita mulai kayak bakar-bakar, agak berisik kan di dalam rumah, di dalam villanya itu. Terus jam 9-10 malam bakar-bakar, abis itu kita keluar nih. Jadi villanya itu benar-benar ngadep pantai kan, di Anyer, ngadep pantai. Terus di situ ada satu pohon gede gitu, satu pohon gede. Di bawahnya tuh kayak ada apa ya, papan gitu kali ya, yang kayak gazebo gitu, tapi nggak ada atapnya. Jadi kayak tempat duduknya doang gitu, lumayan gede. Di mana kita tuh kayaknya bersepuluh apa lebih bisa duduk di situ sambil cerita-cerita gitu. Lagi ngobrol-ngobrol. Biasalah sharing-sharing, ada yang kayak nangis lah karena sedih kan, kayak perpisahan gitu. Terus aku tuh ngerasa ada yang aneh karena pas lagi duduk gitu, kita sambil dulu tuh lagi musimnya hot chocolate yang instan gitu loh, ada merek-merek minuman coklat gitu loh yang instan. Jadi kita sambil minum lah, sambil makan kacang lah, apalah, sambil ngemil-ngemil. Nggak tahu itu pohon apa, tapi kayak ada yang nimpukin kita dari atas, kayak pluk gitu, kayak ada biji-bijian gitu loh, kayak itu apa sih gitu. Biji-bijian dari pohon itu ya? Iya, biji-bijian dari pohon itu apaan gitu, kita kan nggak tahu. Cuman mungkin nggak ada yang terlalu ngeh, cuman aku ngeh, kok ini kayak ada iramanya gitu, kenapa ditimpuknya kayak selalu dalam waktu yang sama gitu, kayak pluk gitu kan. Ya udahlah. Nah, aku kebetulan sebelah sama temen aku tuh yang agak melambai gitu orangnya. Oh yang agak gitu lah ya. Cuman jadi udah biasa nih, walaupun dia cowok, kita peluk-peluk, kita rangkul-rangkul juga nggak masalah gitu kan. Ya udah. Jadi pas tiba-tiba kan di sebelah villanya itu kebetulan ada villa lain. Terus kalau misalnya di pinggir pantai kan suka ada kayak payung-payung gitu kan. Payung-payung pantai yang kayak kita ke arah dermaga pantai gitu. Terus ada payung-payung gitu. Terus di sini kayak ada pohon-pohon kecil gitu, pohon cemara yang agak pendek gitu. Ya, kebayang. Terus pas lagi, aku tuh kayak nggak sengaja, jadi kebetulan duduk aku tuh kayak ngadep ke arah villa sebelahnya gitu. Ada orang nggak? Nah, jadi pas aku lagi lihat ke sana, terus aku kayak ngeliat ada kayak, kelihatannya sih kayak perempuan ya, kayak rambut panjang, terus pakai gaun putih gitu, biasa lah ya. Mungkin apakah itu yang kata mereka kuntilanak atau bukan, aku juga nggak pernah ngeliat kan kebetulan. Terus aku ke sebelah temanku ini, yang si cowok ini, terus aku langsung kayak nanya, gitu kan. Aku bisik-bisik gitu kayak, lu lihat nggak gitu. Kalau aku salah lihat, pasti kan dia kayak bilang, enggak, lu salah lihat kali Vin gitu kan. Enggak. Tapi dia kayak, udah Vin, gak usah dilihat gitu. Nggak tahu dia ngomong itu karena dia ngelihat juga atau karena emang feeling dia juga nggak enak. Akhirnya aku kayak, yaudah deh, aku nggak usah lihat gitu. Tapi orang tuh biasa gitu kan, kalau kita penasaran makin nggak mau lihat, tapi makin penasaran, jadi maunya lihat kan. Ya akhirnya aku lihat lagi, dia tuh tadinya kayak di payung-payung itu kan. Pas aku lihat lagi udah nggak ada tuh di payung pantai. Oh ya udahlah, terus aku lihat lagi. Terus pas aku kan payung-payung, terus aku bilang ada pohon-pohon cemara kayak kecil gitu kan.
Jadi pas aku lihat ke arah pohon cemara, dia ada kayak lagi lewat kayak set gitu kayak pelan-pelan gitu. Iya, jadi pas di situ langsung kayak shock. Akhirnya aku kayak karena kaget. Jadi aku langsung nangis gitu. Langsung nangis histeris, terus teman-temanku kayak kenapa? Akhirnya ya temanku ini bilang kayak iya nih si Sevin kayaknya ngelihat sesuatu gitu. Ya udah akhirnya kita cepat-cepat masuk ke dalam villa. Terus kayak biasalah doa bareng gitu. Terus pas selama doa pun aku juga ngerasa kayak itu kamarnya kebetulan kamar yang paling deket sama ke arah luar gitu, jadi kaca-kaca, terus mungkin tutupin hordeng, terus ngadep ke pantai gitu kan. Jadi selama doa pun kayak ada yang nimpukin jendela kayak pakai batu atau pakai buah gitu. Ya udah akhirnya kita tidur rame-rame sampai pagi. Gila sih itu pengalaman. Dan itu pertama kali ya Kak Sevin? Pertama kali, makanya jadi kayak gila itu horor banget. Untungnya kita besoknya pulang kan, jadi nggak perlu bermalam lagi di sana. Cuman memang mungkin kayak kita agak berisik juga kali ya, makanya kita dikasih lihat kayak gitu. Tapi berarti Kak Sevin ini pun pertamanya awal emang udah curiga juga ya, bukan? Iya, kayak soalnya kayak villanya tua kan. Jadi gara-gara ini pun aku jadi agak pemilih gitu kalau lihat tempat yang agak tua, mending nggak usah nginep deh gitu. Walaupun banyak yang bilang kayak tempat baru atau hotel baru pun nggak menjamin bakal nggak horor kan, ya gitu. Dan yang pas Kak Sevin lihat sosok itu tuh dia detailnya Kak Sevin bener-bener nggak terlalu lihat sih, kayak mungkin sekitar 10 meter kali ya, jauh gitu. Maksudnya 10 bahkan belasan meter, cuman kelihatan jelas kayak dia bergerak lah. Pertamanya dia diam yang pas pertama kali aku lihat yang di payung-payung itu, tapi pas yang di pohon itu dia bergerak kayak set gitu. Jadi kayak baju putih tuh. Iya, baju putih kayak slow motion gitu, makanya aku kayak shock. Akhirnya ya udah deh. Gila. Dan ternyata teman aku juga ada yang pernah ngalamin di Anyer gitu sama teman-temannya, tapi ini tuh antara lucu sama horor juga. Jadi ini dia cerita di Anyer, cowok-cowok gitu kayak duduk di lantai 2 gitu loh. Dia lagi di villa juga ya? Villa, tapi lantai 2-nya mungkin modelnya kayak rooftop kali ya. Iya. Jadi bisa ngeliat keluar atau kayak pintu, kayak jendela-jendela kaca gitu. Jadi mereka lagi duduk-duduk ngobrol-ngobrol, main kartu, biasalah cowok-cowok berisik. Pas lagi kayak gitu, tiba-tiba ada tukang bakso dong lewat. Ih. Terus mereka kayak, tukang bakso. Tapi orang-orang kayak, woi ini kan di lantai 2, jadi tukang baksonya melayang. Dan di Anyer juga pengalamannya. Gila. Iya, itu aku pertama kali denger kayak, oh my god, itu serem banget sih. Jadi temanku yang ngalamin cowok-cowok, terus dia kayak, aku yang gara-gara denger itu kayak, wah berarti emang Anyer lumayan horor ya, kayak gitu. Melayang. Dan itu tukang bakso kayak, iya masa jam 10 malam, mereka tuh awalnya ngaku kayak, iya jam 10 malam masa ada tukang bakso jam 11 malam gitu. Ternyata kan tukang baksonya melayang. Tapi villanya itu Kak, jauh nggak tempat Kak Sevin sama yang temannya itu? Kalau tempat lokasinya nggak tahu persis sih, cuman sama-sama di Anyer gitu. Cuman emang kayak kita sering denger sih kalau Anyer memang ada yang bilang serem kan, kayak pantainya beda gitu. Maksudnya kalau kita ke Bali kan, Bali ya liburan banget, tapi kalau Anyer tuh udah ada terkesan horornya sendiri gitu kalau buat aku sendiri sih gitu. Dan yang parah itu sih tadi yang pas Kak Sevin lagi doa bareng-bareng tapi ditimpukin. Iya, masih kayak ada suara-suara ya kayak gitu, makanya kayak aduh serem banget sih gitu. Jadi kalau lagi liburan tuh aku suka kayak deg-degan kalau misalnya tidur sendiri, kayak selalu nyalain lampu gitu. Itu nggak ada temen Kak Sevin juga nggak ada yang kayak orangnya kayak rada rebel gitu ya, mau apaan sih nih kayak meriksa gitu? Enggak ada sih. Kayak nggak ada yang. Nggak ada, pada takut juga sih gitu. Jadi ya udah kita ngalamin kayak gitu, ya udah gitu. Terus aku juga punya pengalaman horor lain, kayak aku pernah ke Aceh gitu kan. Pas di Aceh itu Kak Sevin ada acara apa di Aceh? Kebetulan kan emang waktu itu baru banget aku mulai nulis blog travel. Jadi kayak sering diundang waktu itu dari Dinas Pariwisata Aceh, kita ke Aceh. Terus ada salah satu tempat wisata, namanya itu Jambo Hatta gini, Panorama Hatta. Jadi itu tuh sebenarnya perbatasan, di Aceh itu ada Jambo Hatta, ini adalah tempat peristirahatannya
Muhammad Hatta gitu. Kalau setiap kali dia ke Aceh pasti dia nginep di situ gitu. Nah di situ tempatnya emang kayak luas kan, kayak terbuka gitu. Jadi sebenarnya pas di sananya aku nggak ngalamin kejadian horor gimana. Cuman pas pulangnya itu, jadi dari Aceh yang di sana itu kita ke Banda Aceh tuh sekitar belasan jam. Kita akhirnya jauh banget ya? Jauh lumayan gitu. Jadi akhirnya kita kayak naik mobil, terus naik mobil pokoknya sampai subuh lah baru nyampe Banda Aceh gitu kan. Aku inget banget di Jambu Hatta itu aku kayak foto-foto sendiri sambil lihat-lihat gitu. Jadi pas aku nyampe hotelnya tuh kayak hotel lumayan lah ya, kayaknya mungkin hotel bintang 4, bintang 5 di Banda Aceh, tapi emang hotel udah lumayan lama gitu. Jadi pas nginep di situ, tidur subuh-subuh, tiba-tiba aku mimpi berada di kamar hotel yang sama gitu. Jadi kayak mimpi, gak ngerti kayak Inception atau apa gitu. Jadi kayak mimpi berada di kamar hotel yang sama, terus mimpi tidur, bangun kan, ada 2 anak kecil. Kayak 2 entah anak kecil atau kayak tuyul, nggak ngerti juga ya, kayak mereka tuh kayak ngajak aku main gitu. Jadi hotel-hotel yang dulu atau hotel-hotel yang lumayan kamarnya gede kan, jadi kayak misalnya masuk terus di sebelah kanan ada kamar mandi, terus masuk kamarnya kan, tempat tidur gitu. Jadi dia di depan pintu kamar, pas persis di depan kamar mandi, dia tuh kayak ngajak main gitu, kayak sini Kak, kayak gitu. Terus aku kayak di mimpi itu aku kayak, coba kalau beneran kalian ada, coba kayak siram aku kayak, atau misalnya kayak ngasih tanda gitu. Jadi di mimpi aku tuh mereka kayak pakai jet shower, kayak mau nyiram aku gitu. Terus nggak lama aku kebangun kan, kayak wah nggak enak banget nih mimpi berada di tempat yang sama gitu kan, kayak serem banget nih. Terus pas lagi ngalamin kayak gitu, tiba-tiba aku aduh nggak enak nih, perasaan udah nggak enak. Itu kayak udah jam 6 pagi padahal gitu. Terus teman sekamar kebetulan, jadi kita tuh nyampe cuman buat istirahat. Jadi nanti ada teman sekamar aku tuh dia lanjut ke Sabang, aku abis itu siangnya sorenya pulang ke Jakarta gitu kan. Teman aku lagi ngerjain deadline blog di lobby hotel gitu. Tapi dia nggak bawa kunci kan, jadi kalau misalnya dia mau masuk dia tuh kayak ketok. Jadi aku tidur, tapi pas lagi tidur aku tuh kayak dengar suara ada yang kayak panggil Vin gitu. Jadi aku pikir temenku kan, aku langsung lari cepet-cepet ke depan pintu, buka pintu, nggak ada siapa-siapa. Terus aku tutup lagi, terus kayak aduh perasaannya nggak enak gitu kan. Ya udah tidur lagi. Terus kayak tidur nggak enak kayak sejam setengah jam. Akhirnya jam 7 sarapan bareng teman-teman yang lain, ada cowok-cowok juga. Itu sama-sama blogger semua? Iya, blogger semua. Terus habis itu pas lagi sarapan gitu, akhirnya aku cerita lah ke salah satu temanku gitu. Mas, cowok kan, aku nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya sensitif juga, tapi dia tuh akhirnya aku bilang gini, Mas, tadi masa aku mimpi berada di tempat yang sama gitu. Aku mimpi ada di kamar hotel, terus ngalamin kejadian kayak gini, ngeliat anak kecil segala macam. Terus tanggapan dia kan kalau misalnya aku kayak cuman mimpi doang kali, tapi tanggapan dia tuh kayak, iya emang tuh ada 2 anak kecil ngikutin kamu terus dari pas di Jambu Hatta. Tadinya dia mau gangguin teman sekamar aku yang ke lobby hotel itu, tapi karena dia akhirnya ngobrol sama orang lain dan aku yang asik sendiri foto-foto, akhirnya dia nempel ke aku, katanya gitu. Itu dari berapa belas jam itu ngikut itu sampai Banda Aceh? Iya katanya, cuman untungnya nggak ngikut sampai Jakarta sih kalau kata orang gitu. Cuman kayak ya tetap serem sih gitu. Walaupun terus kayak aku kan kebetulan pernah sama si Mas ini, aku pernah kayak hampir sebulan lebih lah ya, kayak trip bareng gitu. Terus dia bilang kayak, iya lagian kamu kan emang suka anak kecil kan. Terus aku kayak, iya aku suka anak kecil sih, tapi nggak gitu juga ya, gak sampai digangguin ya. Itu salah satu pengalaman yang paling horor juga sih gitu. Walaupun nggak ditampakin langsung, tapi mimpinya tuh jelas banget gitu. Iya, dan lagi kalau mimpi kan biasanya kita tidur terus mimpi dan itu tempatnya beda. Iya, nggak mungkin di tempat itu kan. Bener, rata-rata gitu kan. Nah, mimpi plok loh kok. Iya, dan di tempat yang sama juga gitu. Dan makanya aku setiap kali traveling tuh ada perasaan deg-degan gitu ya. Aduh takut nih tempatnya horor nggak ya. Jadi tuh kalau misalnya mau traveling pasti aku kayak googling dulu tempatnya. Kayak pernah juga ke Pontianak,
temen aku pernah ngalamin di hotel X misalnya. Bosnya temen aku sih, jadi bosnya temen aku ini pernah nginep di hotel X. Untungnya setelah itu aku nggak ngalamin apa-apa di hotel X ini, tapi diceritain sama temanku gimana bosnya nginep di situ. Jadi dia nginep tidur sendiri kan. Terus pas lagi masuk kamar mandi, kertas ini tisu toiletnya habis gitu. Terus dia kayak ngebatin, aduh tuh tisu toiletnya habis lagi. Terus nggak lama ada yang ngetok gitu kan, kayak dari cleaning service-nya kayak, Bu nih tisu toiletnya gitu. Oh iya makasih ya. Tapi saya nggak minta tisu toilet gitu, walaupun emang tisu toiletnya habis kan gitu. Terus dari cleaning service-nya, oh tapi tadi ada yang nelpon dari kamar ini bilang tisu toiletnya habis. Iya, aku diceritain gitu dan kayaknya nggak nyampe setahun apa beberapa bulan kemudian aku nginepin teman aku di hotel itu karena temanku mau merit kan. Tapi untungnya nggak ada pengalaman apa-apa sih. Cuman jadi deg-degan banget. Tapi habis itu bosnya teman aku langsung check out karena takut. Walaupun kayak si penunggunya itu berniat baik tapi dia takut juga sih. Serem gak sih? Gila. Iya kayak sering banget kejadian-kejadian horor kayak selama traveling tuh kayak dari cerita-cerita yang aku alamin kayak pernah juga. Itu waktu tahun berapa Kak Pontianak itu? 2018. 2018. Kalau yang di Banda Aceh itu? 2016. 2016 atau 2018. Oh ini runut ya berarti ya? Iya lumayan. Alurnya runut ya? Iya jadi kayak setiap kali traveling tuh aku deg-degan kayak ke Jepang pun karena banyak cerita horor Jepang deg-degan tapi untungnya nggak pernah ngalamin sih. Tapi selama aku ke Jepang aku pernah kan dulu kayak nginep. Kan bosku kebetulan cewek dulu, cuman kita nggak dikasih sekamar, jadi bos aku dikasih sekamar, aku sendiri sekamar. Justru kalau kayak gitu aku malah deg-degan kan, jadi aku benar-benar tidur dengan lampu menyala karena aku takut gitu. Padahal di Jepang serem ya katanya. Iya katanya serem kan, banyak cerita-cerita horor gitu. Iya. Apalagi banyak yang bunuh diri. Iya ya makanya, jadi kayak aku kayak takut gitu sih untungnya, tapi nggak kenapa-napa di Jepang gitu. Terus kayak pernah lagi kayaknya di Surabaya. Tahun? Tahun 2015 deh. Oh 2015 sebelum ke Banda Aceh nih ya berarti? Belum. Jadi 2015 itu ngalamin pengalaman horor di mana teman aku sih, jadi teman sekamar. Jadi ini emang hotelnya tuh udah terkenal angker, hotel lama gitu. Tapi aku ngerasa kayak hotelnya tuh kayaknya bekas rumah sakit gitu loh bentuknya. Kayak agak aneh, banyak lorong-lorong lah. Terus kayak kamar hotel itu kalau kita masuk aneh gitu, masa masuk sebelah kamar mandi, masuk lorong dulu ruang tamu, terus kamar mandi, terus masuk baru kamar tidur gitu. Jadi bentuknya tuh kayak rumah sakit kalau misalnya ada kamar VIP gitu-gitu loh. Iya benar. Ngerti kan? Kayak agak serem gitu, makanya kayak memang udah diceritain pada bilang, wah ini nih hotelnya horor gitu. Jadi teman sekamar aku pas pagi cerita semalam dia ketindihan kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang pernah nginep di hotel itu sebelumnya. Jadi orang yang di trip yang sama tapi pas di trip bareng kita nggak ngalamin apa-apa. Tapi di trip sebelumnya pernah temennya, misalnya si D sama si E ya. Si D ini ngelihat ada cewek pakai baju kayak baju Cina zaman dulu kayak Cheongsam gitu kali ya. Terus rambutnya dikepang terus masuk ke kamarnya si E gitu. Jadi kan si D bingung kayak kok ada cewek masuk ke kamarnya si D gitu kan. Padahal si E-nya kayak hah itu kan kamarnya sih, tapi bukan siapa-siapa, berarti emang ada hantu aja yang masuk ke. Karena emang hotelnya hotel tua gitu sih dan lumayan terkenal horor kalau di Surabaya. Kayak bentuknya soalnya agak kayak nggak masuk akal gitu. Bentuknya kayak rumah sakit lah, banyak lorong-lorong. Terus dan itu kan trip yang 2015 itu kita tuh ke beberapa kota kan. Jadi abis dari Surabaya sempet kayak ke Lombok juga. Jadi kayak muter beberapa kota gitu. Terus di Lombok itu pernah juga kayak ini resort tua juga. Terus kayak temenku tiba-tiba bangunin aku, teman sekamar juga yang ketindihan itu, sempet ketindihan. Dia kayak aku udah tidur nyenyak, tiba-tiba kayak Vin, lu denger nggak gitu kan? Terus kayak lu denger nggak ada suara ini gitu? Hah? Suara apa? Kayak ada suara orang bisik-bisik kata dia gitu. Tapi aku nggak denger apa-apa gitu. Cuman
nggak lama setelah itu dia malah tidur, tapi aku yang malah nggak bisa tidur. Tapi memang kayak dengar suara kayak ada yang ngetok pintu lah, apalah gitu. Jadi kayak ya udah emang resort horor aja di Lombok gitu. Gila, berarti dari 2015, 2016 Kak Sepin lagi ibarat lagi zamannya sih ya lumayan sering traveling gitu ya. Wah, gila sih. Jadi emang kayak makanya aku setiap kali traveling juga kadang suka deg-degan nih, aduh ada pengalaman horor apa nggak ya bakal kejadian gitu, karena banyak banget kayak cerita misalnya di Bali dikasih tahu nih ada hotel, misalnya Hotel Z gitu namanya, pernah diceritain juga sama sopir ojol gitu lah ya, taksi online. Dia bilang kayak ya nih hotelnya lumayan, padahal di tengah kota gitu, ini hotelnya terkenal horor nih. Saya pernah dapat penumpang kayak jam 12 malam tiba-tiba cabut gara-gara digangguin. Jadi lagi baru mau mandi ngaca, tiba-tiba di kacanya ada sosok yang ngegangguin, terus banyak yang malam-malam suka check out kayak gitu-gitu juga banyak. Jadi penting sih kayak menurut aku kalau misalnya sebelum booking hotel atau booking villa atau resort gitu-gitu, semahal apapun, sebagus apapun, riset dulu. Kadang kan suka ada kayak pengalaman nih hotel horor, nih pengalaman nih hotel angker atau gimana, biar mencegah terjadi hal-hal yang kayak digangguin. Dan kalau bisa permisi dulu sih emang kalau misalnya kayak kita mau masuk kamar hotel atau apa gitu sih. Dan lagi misalnya Kak Sepin lagi pas tahun 2015 itu, 2015-2016 yang yang event blogger itu kan Kak Sepin nggak bisa milih hotel ya? Iya kan? Makanya kalau misalnya dari panitia gitu iya, kan, dari panitia gitu kan kita kayak kadang mereka juga nggak kasih tahu hotelnya di mana gitu. Jadi kayak langsung dateng, oh baru tahu nih baru di sini gitu, kayak gitu. Dikirain dikasih tahu dulu kita nanti di Lombok di hotel ini. gitu. Iya, terus kayak sekarang kan mungkin udah lebih canggih kan, reviewnya banyak macam-macam, orang mungkin lebih terbuka kayak gue ngalamin kejadian horor di sini gitu. Misalnya kayak sekarang kan di review di Google juga banyak kan orang yang sharing gitu. Tapi kalau dulu mungkin nggak sebanyak sekarang sih. Makanya jadi kayak pelajaran banget deh. Aku kayak setiap kali cari pasti yang nggak horor gitu. Kayak lihat reviewnya. Terus kalau misalnya harganya terlalu murah tapi kamarnya terlalu besar, itu juga harus curiga. Kok ini kamarnya gede tapi murah gitu ya. Karena temanku juga ada yang pernah ngalamin kayak gitu. Kayak di salah satu apartemen di Bangkok, kan kebetulan aku waktu itu nginep di ada teman aku emang blogger di Bangkok, jadi aku nginep di kondominiumnya dia, tapi aku ketemu blogger lain yang nginep di sebuah apartemen tua gitu di Bangkok, murah banget emang. Terus temanku yang orang Bangkok ini memang orang Thailand, dia nanya kayak temen lu nginep di mana gitu kan. Terus kalau dirupiahin berapa tuh kiranya semurahnya itu? Kayaknya 1,5 juta seminggu gitu kali ya. Wih, murah ya? Ya murah. Kayak semalam kayaknya cuma 200, kamarnya gede banget gitu, kamar mandi dalam kan emang apartemen kayak studio tapi lumayan gede gitu loh. Terus kayak, hah serius itu kan apartemennya terkenal horor kata temenku gitu kan. Yang orang Thailand. Terus temenku ini tapi dia nggak ngomong, dia kayak cuman ketawa-ketawa doang gitu. Tapi begitu selesai check out dia sempat ngepost dulu masih zaman pet. Dia ngepost di pet, nge-tag aku gitu kayak jadi selama seminggu itu dia kan berdua cowok-cowok, dia nginep di situ. Setiap malam selalu ada yang kayak ngetok pintu kamarnya gitu. Ada yang iseng. Iya, ada yang kayak ngetok, terus kalau nggak berisik gitu, jadi nggak bisa tidur kan mereka. Jadi pas malam terakhir temanku kayak sempat ngomong apa ngebatin kayak jangan berisik dong, besok pagi gue masih bangun pagi nih, karena dia mau bangun subuh apa karena temanku kayaknya mau naik bus ke Myanmar apa pokoknya ke Vietnam gitu-gitu lah ya kan, deketan sama Thailand gitu. Akhirnya nggak ada suara apa-apa, tapi begitu pas jamnya mereka mau bangun, tiba-tiba ada yang gedor kencang banget suaranya katanya. Jadi kayak emang horor, dan temanku itu yang langsung kayak, wah emang beneran horor nih kata temen lu gitu kan. Untungnya kayak malam terakhir akhirnya mereka udah keluar gitu, check out. Cowok-cowok untungnya lebih berani kali ya. Kalau kayak aku cewek-cewek kayaknya begitu udah digangguin malam pertama udah langsung check out sih, serem banget. Dan memang katanya apartemen itu tuh kata temanku terkenal kayak daerah yang kotor kali ya, kayak banyak tempat prostitusi, terus kayak terkenal kayak
banyak kasus pembunuhan juga di situ gitu, makanya terkenal horor gitu. Gila, di Bangkok. Iya, jadi emang kayak harus pinter-pinter memilih tempat sih. Padahal itu tengah kota juga ya? Iya, di tengah kota juga gitu. Jadi kayak kita nggak tahu kan, kayak walaupun jauh dari kota atau enggak, tapi kita benar-benar mesti research sih gitu. Karena serem banget kalau misalnya sampai ngalamin kejadian-kejadian horor kayak gitu gitu. Emang nggak ngejamin juga sih tengah kota di Iya, Jakarta. makanya. Di Jakarta aja banyak. Bener. Tengah kota serem. Iya, benar-benar sering denger kan ya kayak gitu. Iya. Oke Kak, dari cerita-cerita Kak Sevin nih, aku mau nanya nih dari yang cerita pertama tuh, yang di Batu Anyer, perpisahan. Itu kan pertama kali ya Kak Sevin ngalamin pengalaman horor, berarti ngelihat suatu sosok gitu. Sebelumnya belum pernah nih sama sekali. Belum pernah. Sama sekali. Berarti Kak Sevin itu sebelum ngalamin ini, Kak Sevin seorang yang memang tidak percaya itu, yang skeptis, atau yang emang udah percaya? Percaya sih. Kayak emang penakut juga gitu. Kayak mungkin kayak adikku masih kecil pernah diceritain orang tua kayak pernah digangguin juga. Jadi aku kayak percaya aja gitu. Cuman belum pernah ngalamin yang gimana sih gitu. Kadang ada orang kan yang emang skeptis banget Iya, kan. Iya, benar. Berarti emang udah percaya. Percaya. Ngalamin. Iya, dan aku kayak tipe orang yang kayak, karena aku ngerasa di dunia ini tuh banyak banget hal-hal yang gak kita tahu. Jadi aku ngerasa kayaknya mungkin banget kalau ada makhluk-makhluk yang kita nggak pernah lihat tapi ada gitu. Ya. Jadi aku percaya kayak gitu sih. Terus sekarang villanya masih ada nggak sih? Kayaknya villanya udah nggak ada deh, karena udah kena tsunami kan. Sempat tsunami berapa tahun lalu ya tsunami? Kayak 2000 berapa tuh yang 17 kali ya? yang ada band itu tuh. Iya. Seventeen kayak 2017 deh kayaknya. Udah nggak ada berarti. Iya, kayaknya udah nggak ada gitu. Aku sempat kayak mau nyari-nyari pun kayak agak susah sih, karena terus zaman dari blog Multiply apa WordPress kan mungkin udah nggak ada juga blognya juga gitu. Kayak blog gitu bertahan lama apa nggak sih Kak modelannya kalau blog-blog gitu? Blog itu tergantung sih. Kalau kayak aku nulis sendiri mungkin masih bisa bertahan sendiri ya. Cuman kalau misalnya udah terlalu lama orang cuman buat bisnis promosiin hotel atau segala macem dan gitu? misalnya bisnisnya nggak bertahan, mungkin udah nggak ada lagi sih. Oh. Dan lagi kalau nggak maksudnya kita nggak ngebuka tuh blognya, apa emang nggak dibuka sama sekali sama orang, bisa hilang nggak sih otomatis? Kalau misalnya kita beli domain baru, misalnya kayak dijadiin.com, itu kan harus bayar. Kalau misalnya kayak domain baru kayak gitu, mungkin bisa hilang. Tapi kalau misalnya tetap dari WordPress, mungkin nggak hilang. Tapi kalau kayak Multiply kan dulu sempet zaman tuh, Multiply udah nggak ada, berarti otomatis hilang semua gitu. Gila. Sedikit tahu juga nih tentang blog-blog nih. Betul. Sahabat lonceng yang doyan ngeblok. Iya, bisa langsung DM aja Kak Sevin ya nanti di IG. Terus tadi yang gimana yang kedua tuh Kak? Yang bakso. Yang bakso di Anyer juga. Yang bakso itu ngakak tapi serem ya. Serem sih Kak, begitu mah. Gila itu mah. Tapi gila langsung gitu kalau itu tuh lantai 2. Iya, karena banyak makanya. orang yang kayak, masa ada tukang bakso gitu. Iya kan makanya lantai 2 kan. Iya. Lantai 2 Iya, mereka tuh awalnya cowok-cowok kayak, ada tukang bakso. Mungkin udah nggak tahu apakah mereka mabok, apakah mereka udah ngantuk. Jadi ketawa-ketawa aja gitu pas lihat tukang bakso. Jadi ditunjuk-tunjuk, tapi begitu nyadar itu tuh baru langsung ngibrit katanya gitu. Iya, ini kan lantai 2 lah. Iya, makanya. Jadi melayang dah tukang baksonya. Itu berarti Kak Sevin kalau yang pas di Aceh itu kan mimpi ya? Mimpi berasa real banget. Itu real pertama banget. kalinya Iya, Kak pertama Sevin. kali. Jadi kayak, itu bener-bener kamarnya persis kayak di hotelnya gitu. Jadi kayak, kok bisa mimpinya persis sama gitu. Makanya itu yang ngerasa, aneh banget nih kok bisa kayak gitu ya gitu. Dan pertama kalinya Kak Sevin ngerasain mimpi seril itu ya? Iya, seril itu real banget sih. Kita kan kalau kayak mimpi kan kayak, yaudah gitu, Iya. ngawang ya kan? Iya, bener-bener. Ini real banget ya? Ini real banget, karena bener-bener layoutnya semuanya bener-bener persis sama. Kecuali ada 2 anak kecil itu yang ternyata katanya udah nempelin aku dari jauh gitu. Gila sih. Iya, kayak emang sih aku suka banget anak kecil, cuman nggak gitu juga. Serem banget soalnya gitu. Untungnya nggak ngikut ya sampai Jakarta. Iya, untungnya sih gitu. Tapi Kak Sevin asli Tangerang sini ya? Lahirnya di Sunter, tapi Sunter. akhirnya di Sunter. Tapi sebenarnya udah dari 94 pindah ke Pamulang, terus
Dari di Gading Serpong ini udah lama, udah dari tahun SMA berarti di sini di sini deh. ya? Udah dari Oh. 96 aku tinggal di Gading Serpong. Dari masih sepi sampai sekarang udah rame banget. Oh dulu sepi sini ya? Ih, sepi banget. Dulu sebelum ada kayak ruko-ruko ini apa dia? Kayak perumahan biasa kah apa gimana? Apa? Iya, ruko-ruko aja sih, banyakan ruko-ruko. Kalau depan rukonya emang udah lama yang depan-depan, cuman ada yang tanah-tanah aja gitu, banyak tanah kosong gitu. Udah lama banget. Iya, betul sekali, Gila. udah lama. 96 di sini. Udah berarti 26 tahun lah ya kali. Iya, 26 tahun lah. 96 gue baru umur 1 tahun. Iya, betul. 96 gue baru umur 1 tahun. Aduh, ya ampun. Iya kak, aku kan 95. Iya, Jadi iya, benar. 96 itu aku baru umur 1 tahun. 96 aku baru umur 4 tahun. Iya, benar. Beda 3 tahun kita. Iya. Aduh. Oke kak, mungkin dari cerita Kak Sepin nih udah cukup detail banget Kak Oke. Sepin juga nyeritainnya. Dari aku ya mungkin itu aja lah yang aku tanyain. Siap. Nah, dari sahabat lonceng gimana nih menurut kalian cerita pengalamannya Kak Sepin nih pertama kali mengalami pengalaman horornya ini? Tulis di kolom komentar, dan buat temen-temen yang masih penasaran gimana ceritanya atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung DM ke Instagramnya Kak Sevin. Instagramnya di mana Kak? Sevin I-nya 3. Jadi Sevi I-in. Oke, nanti dimunculin di layar. Siap. Dan linknya bakal ada di deskripsi. Bisa langsung serbu aja ke IG-nya. Iya. Oke, dan buat sahabat lonceng yang mau dengerin podcastnya Kak Sevin, ada di mana Kak? Di podcast Cerpin, ntar linknya langsung ditaruh ya. Nah, benar. Langsung mampir aja ke podcastnya Kak Sevin. Oke, thank you banget nih Kak Sevin. Sama-sama. Udah mau berbagi ceritanya sama kita dan udah ngizinin kita main ke rumahnya nih. Iya, Oh, thank you enak. juga. Enak banget rumahnya. Sofanya aja empuk. Nggak kayak sofa rumah gua. Oke, itu tadi cerita dari Kak Sevin. Buat sahabat lonceng, jangan lupa bantu kita dengan cara subscribe channel Lonceng Misteri agar channel ini makin berkembang ke depannya dan selalu bisa ngasih asupan-asupan video horor ke teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang ingin jadi narasumber, datang ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung mampir ke IG kita di @loncengmisteri. Teman-teman bisa langsung DM aja di situ ya, berbentuk voice note pastinya. Oke, akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit. Aku Sevin, pamit juga. Dadah. Dah.